Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai surat edaran PPG yang dikeluarkan oleh Dirjen Guru dan Tendik tertanggal 27 Mei 2023. Nah, ada hal yang berbeda mengenai surat edaran PPG 2023 ini. Yang pertama itu pesertanya itu dikategorikan menjadi kategori A dan kategori B. Sedangkan tahun 2022 itu tidak ada ya. Kemudian perbedaan berikutnya itu untuk tahun 2023 ini, jadi tidak hanya diprioritaskan untuk sekolah swasta, melainkan guru honorer yang ada di sekolah negeri ini punya kesempatan mengikuti PPG Daljab ini. Ya, kalau tahun kemarin atau tahun 2021 gitu, ini yang diprioritaskan adalah guru swasta untuk bisa mengikuti PPG, prioritasnya seperti itu. Nah, kalau sekarang itu umum ya, bisa guru honorer yang ada di sekolah negeri bisa mengikuti dengan syarat maksimal TMT ya. TMT gurunya itu 31 Desember 2021. Jadi kalau yang 31 Desember 2021 ke atas itu tidak masuk ke persyaratan PPG 2023 ini. Itu hal yang membedakan gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan, akan sharing mungkin ya, yang hal yang mendasar dari perbedaan PPG yang sekarang dan PPG yang tahun kemarin. Untuk PPG yang sekarang, di sini Bapak Ibu bisa lihat surat edaran pada nomor 2 ini. Di sini calon peserta untuk seleksi administrasi ini terbagi menjadi 2 kategori ya. Kategori yang pertama itu yaitu kategori A, guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022 sebanyak 352.668 orang. Nah, untuk yang lulus ya, yang lulus seleksi administrasi pada tahun 2022, kemudian mengikuti tes dan tes PPG-nya itu tidak lulus, ini dimasukkan ke dalam jumlah ini. Jadi ini bukan kuota yang tersedia di PPG, tapi ini adalah jumlah orang yang submit atau yang sudah mengikuti PPG, lulus seleksi administrasi, kemudian mengikuti PPG tes PPG online ya, tapi tidak lulus. Ini sejumlah 352.668 orang ya. Ini bukan jumlah kuota ya yang perlu Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian ini adalah kategori yang kedua. Kategori yang kedua ini kategori B, di mana Bapak Ibu yang tahun kemarin belum pernah mengikuti PPG Daljab, ini ada kesempatan ya, khususnya yang guru honorer di sekolah negeri. Ya. Jadi yang baru juga bisa mengikuti. Tapi di sini ada jumlah sama ya, Bapak Ibu pahami, belum lulus seleksi administrasi sebanyak ini. Sebanyak 564.387 orang. Jadi Bapak Ibu yang kemarin kategori B ini ikuti udah submit gitu ya, udah submit ke PPG Daljab, tapi ketika administrasi tidak lulus, ini jumlahnya sekitar 564.387. Jadi ini bukan kuota ya, bukan kuota PPG, tapi jumlah kategori B ini yang kemarin belum lulus seleksi administrasi dan sekarang dijumlahkan gitu oleh panitia. Jadi yang kesempatan yang kemarin tidak lulus seleksi administrasi bisa mendaftar namun masuk ke dalam kategori B.
ditambah dengan teman-teman guru yang TMT-nya atau yang baru mendaftar tahun ini, TMT maksimal 31 Desember 2022, ini bisa mendaftar karena ini bukan kuota ya. Pada dasarnya ini bukan kuota, tapi jumlah yang submit kemarin. Soalnya untuk yang submit itu banyak, namun banyak persyaratan yang gugur di administrasi ya, mulai dari SK, kemudian banyak hal lah, banyak faktor. Nah, untuk yang kategori B ini, Bapak Ibu harus mendaftar kembali. Artinya harus mengupload berkas yang terbaru. Ya, ini yang kategori B. Harus mengupload berkas yang terbaru. Sedangkan yang kategori A ini tidak usah mengupload berkas lagi karena sudah dikunci ya. Tapi cukup mengganti bidang studi PPG aja gitu. Jadi tidak usah membuat fakta integritas, tidak usah nyecan kemudian mengupload lagi, nggak usah. Tinggal Bapak Ibu yang kategori A ini tinggal mengubah bidang studi PPG. Jadi ada perbedaan ya untuk bidang studi mata kuliah yang dulu ketika kuliah, bidang studi kuliah dengan bidang studi PPG itu berbeda. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya jurusan PJOK, yang berarti untuk yang linearitasnya Bapak Ibu silakan bisa dicari. Misalnya di SMK atau di tingkat SD atau di tingkat SMP itu ada linearitasnya. Linearitas dalam artian Bapak Ibu jika memilih PJOK, berarti PJOK ini bisa kemana nih? Nah, di situ ada lampiran juga. Namun, saya nggak bahas secara dalam tentang linearitas ya. Hanya gambaran umum mengenai perbedaan PPG yang sekarang dan PPG yang tahun kemarin. Nah, di sini yang pernah saya buka ya melalui akun yang kategori A ini. Jadi di situ itu Bapak Ibu tinggal konfirmasi aja. Tinggal konfirmasi bidang studinya apakah mau dirubah atau tidak. Jika mau dirubah silakan dirubah pada waktu itu ya, pada waktu pembukaan pendaftaran itu. Kemudian kalau tidak dirubah berarti tinggal konfirmasi aja bahwa sudah sesuai. Nah, itu yang kategori A. Nah, untuk kategori yang B, Bapak Ibu harus pertama menyesuaikan TMT Dapodik ya dengan TMT SK, karena memang nanti SK ini bakal diupload dan TMT Dapodik itu nanti akan tertera gitu di profil PPG Bapak Ibu. Jadi kalau tidak sesuai profil dengan SK, ya kemungkinan tidak lulus lagi. Jadi untuk yang sasaran kategori B ini mungkin lebih ekstra ya daripada kategori A. Itu yang membedakan. Jadi Bapak Ibu harus ekstra, lebih teliti lagi. Kemudian fakta integritas untuk untuk formnya itu sudah disediakan. Dan kemudian jadi mungkin itu saja sih perbedaannya ya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bisa dipahami antara perbedaan PPG Daljab 2023 dengan PPG 2022. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.